mungkin ada tips-tips supaya anak-anak ini tidak terlalu fobia atau tidak terlalu takut terhadap binatang reptil. Silakan Kak. Untuk tipsnya sih ya, manfaatnya pertama itu mengetahui jenis ular ini. Jadi ular ini kan ada yang berbisa. Hai, jumpa lagi di channel TK Khairiyah Islamic Preschool Jakarta. Sekolahku semua anak adalah bintang. Baiklah, kali ini kita kehadiran teman-teman kakak-kakak dari komunitas yang sangat luar biasa. Mereka akan berkenalan dengan sendirinya. Dimulai dari sebelah sini, silakan kakak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kakak Dande, dan kakak Dande ini dari Exalos Indonesia. Nah, kakak Dande ini nggak sendirian loh. Kakak Dande bisa ditemenin sama kak siapa? Boleh kenalan kak? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Dipo. Kakak dari komunitas pecinta retic snake bersama Kak Dande. Kita satu komunitas berdua. Betul. Iya, terima kasih kakak. Bagus. Jadi Kak Dande dan Kak Dipo, mereka dari komunitas pencinta reptil, yaitu ada yang dari Exalos Indonesia dan juga dari pencinta retic snake. Tahu kan apa itu? Wah, ternyata mereka adalah komunitas pencinta binatang reptil. Di antaranya apa saja Kak? Ada ular, kemudian ada biawak, gecko, iguana. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama mereka. Kenapa sih anak-anak ataupun orang tua juga harus tahu, harus teredukasi dengan binatang-binatang reptil yang ternyata mereka itu tidak sedikit yang memiliki bisa atau beracun. Silakan kakak akan menjelaskan. Oke, yang pertama sekarang langsung aja ya. Musim penghujan ya kan, karena musim kemarin tuh udah berapa bulan kemudian tuh panas terus ya. Berapa bulan tuh, 3 bulan ada kali ya, 3 bulan ke depan ya, lebih kan, hampir 5 mau tembus 6 lah. Iya. Bayangin tuh, dia tuh panas banget. Tuh bahkan sampai di rumah tuh tembok sampai panas. Iya. Yang pertama kan, yang kedua tuh ular itu lagi seneng-senengnya dia nyari, bahkan tuh ada ular sanca di atas pohon. Oh iya. Satu, yang kedua biawak itu banyak banget berkeliaran. Gitu. Itu dia. Nah, satu lagi si ular ini mencari pasangan. Buat apa? Buat apa? Buat dia mengeluarkan anak-anaknya. Karena kan ada beberapa ya Kak Dipo, Ada yang hewan melahirkan sama bertelur. Ovipar dan ovovivipar. Iya, ovipar dan vivipar, baik. Itu dia. Oke. Jadi kemungkinan besar tuh bulan-bulan sekarang nih lagi banyak. Karena apa? Sebelumnya si ular ini dia masuk lubang, tapi bukan ular bikin lubang. Yang bikin lubang itu tikus. Gitu. Nah, Bisa tikus, bisa tupai, bisa burung, garangan, banyak. Biawak bikin lubang. Oh, biawak juga bikin lubang. Dia punya kaki soalnya. Iya. Oke, jadi bisa dikatakan di di musim yang transisi ini kita bilang dari mulai panas ke hujan, ini binatang-binatang tersebut lagi keluar nih. Iya, lagi aktif lah. Oh, lagi aktif-aktifnya. Baik. Kemudian Kakak, untuk mengantisipasi binatang-binatang yang ternyata berbisa ini, itu seperti apa sih usaha paling pertama deh, paling dasar yang harus kita jaga misalkan agar binatang-binatang tersebut tidak memasuki rumah kita? Oke. Kalau buat mencegah hewan-hewan reptil itu sebenarnya mudah. Banyak orang-orang ngomong pakai garam Kak, pakai ini katanya. Bahkan tadi dia ngomong pakai tembakau. Betul tidak kan? Benar. Nah, pakai tembakau. Tapi kalau misalnya buat garam tidak. Itu bohong mitos. Karena garam itu, di garam itu dia hewan yang mati berlendir. Hewan yang mati itu mah hewan yang berlendir. Contohnya kayak lintah. Cacing. Jadi efektifnya hanya untuk lintah yang berlendir. Cacing. Tapi
Tapi kalau untuk ular tidak. Ular nggak ada. Karena ular itu, apa kenapa? Kalau ular itu sisiknya itu dia terbuat dari zat keratin, dia bukan lendir. Jadi zat keratin itu tuh sama seperti kuku manusia. Sama kayak kuku manusia, sama. Sama. Pegang Lebih sama. seperti itu. Pegang urut sama. Baik. Oke, mungkin itu untuk pencegahannya. Kemudian jika memang kita terkena bisanya atau kita kena digigit ular, itu seperti apa, Pak? Penanganannya? Buat penanganan rumah dulu ya. Jadi garam itu bohongan mitos. Dan satu lagi buat penanganan rumah itu nggak ada ular cuma satu, pakai wangi-wangian, pakai wipol yang pertama tuh. Kedua kamper juga bisa. Oh ya, kamper. Banyak kan? Ya. Sama obat nyamuk, baygon juga bisa sih. Oh gitu. Mau yang bakar ataupun yang Malah kan semprot. kalau aerosol itu kan bunyi Iya, menyengat. sampai Jadi menyengat. indra Vape apa namanya indra Jacobson dia terganggu. Jadi indra Jacobson ini adalah pelacak di mana dia tuh bisa melacak bahwa itu mangsa atau bukan. Oke, ibarat itu indranya dia, Ya. indra penciumannya dia itu ya. Jadi kalau misalkan dia mencium bau-bauan atau wangi-wangian, Terganggu dia. terganggu. Karena ular ini dia matanya nggak berfungsi. Berfungsinya dari apa? Dari lidah. Oh, Ya. pantesannya lidahnya suka keluar-keluar. Iya. Ada dua Pak yang lebih tepatnya. Pertama masuk. Satu dari organ Jacobson, Ya. itu kayak ular-ular kayak kobra, kayak ular piton. Kalau piton itu malah ular piton, ular viper itu lebih apa ya? Sonar panas dia punya. Itu dia. Punya sonar panas. Jadi kan makanya ular piton itu kan di mulutnya, di atas mulutnya tuh kayak banyak lubang. Ya. Itu pendeteksi panas. Oh. Makanya dia kalau kena hawa panas tuh sensitif. Ular piton, ular viper tuh sensitif. Oh, makanya mereka biasanya adanya di semak-semak atau Ya, tempat itu. gitu ya. Tadi suka banget. Oke. Sekarang kita mau tunjukkan mereka bawa atau enggak. Bawa. Boleh dong Kak, kenalin nih Kak binatangnya. Kakak membawa ular ini. Wow, lihat teman-teman. Aku juga bawa ular ini. Ya, wow. Ular Coba hijau. Kakak Dande dan Kakak Dipo akan memperkenalkan siapa mereka itu. Nah, Apa mereka itu? Ya, silakan Kak. ini ular sanca yang kelainan genetik, yaitu yang nama jenis genetik itu sanca motley. Oke? Sanca motley. Bagus sanca tuh. Banyak sangat buat ular sanca ini banyak banget. Itu warnanya kayak tiga Langit-langit. dimensi gitu loh. Iya, kayak hologram. Iya. Nah, bagus kan? Karena ini zat keratin itu kalau kena sinar Sinar seperti itu. ini, Dia mantul. mantul, Berkilau. Iya. biaskan cahaya Iya. jadi Oke, kayak pelangi. oke, siap. Kayak pasti mempesona lah, oke. Iya, lihat teman-teman ini. Saya ngerawat itu dari kecil. Mhm. Dia makanan itu sangat-sangat amat ramah. Karena apa? Makanan itu pertama tikus. Sekali makan tuh 5, dan saya nggak kasih makan lagi selama seminggu, 3 minggu. Oh, gitu. Karena apa? Pencernaan dia itu lama. Lama. Iya, karena bahkan kalau misalnya saya kasih makan terus, lama-lama ntar mati. Kan Oh, jadi kasihan. gitu. Nah, caranya kakak-kakak ini mengetahui kapan harus ngasih makan, kapan dia lapar, kapan dia kenyang, ya? oke. Kak, dengan apa? Coba tandanya seperti apa? Kalau tanda-tandanya ular yang lapar, Iya. satu dia udah pup, buang air besar. Satu Itu ditanda berupa dengan cairan atau seperti apa? Ya, pop dia ada tuh yang dua berupa jenis. cairan, Heeh. ada yang kapur, Gumpalan. ada yang gumpalan pup, beneran pup. Ya. Oh, Yang tergantung pertama- makanannya. Jadi kalau pup ular itu tuh pertama zat kapurnya ya, Iya. yang putihnya itu. Warna putih tuh. Itu tuh dari tulang-tulang mangsanya biasanya. Oh. Jadi mangsa itu kan tak punya tulang, tak punya Iya, cakang iya, atau apa iya. itu kalau begitu pup pas keluar Heeh. bentuknya kapur. Kalau yang Oke. warna hitam itu biasanya bekas pencernaan, bekas entah daging, entah bulu, ya itu jadinya. Iya. Sama air seninya dia. Udah itu. Ternyata sama ya cara Iya. pembuangannya seperti itu. Sama semua. Sisa-sisa makanannya. Iya. Nah, kalau yang Kak Dipo punya ular apa? Kalau Kak Dipo punya ular pucuk, Ular daun. ya Disebut ular bahasa daun bukan sih? latinnya Ular Ahmatullah prasina namanya. Heeh. Kenapa disebut ular pucuk? Soalnya dari kepalanya dia nih mirip banget sama pucuk daun. Ya. Jadi dia kepalanya itu kecil ya? Kecil, runcing kayak ujung tombak. Iya, jadi nggak kelihatan kepalanya. Heeh. Ya betul. Kadang ular ini juga suka diam di tanaman-tanaman merambat gitu. Mm-mm. Kalau dia udah masuk ke tanaman merambat tuh nggak bakal ketemu.
Karena dia berkamuflasenya sangat pintar. Pintar kamuflasenya. Gitu. Sama daun-daun kering kayak Dan gitu. kepalanya ini kadang-kadang suka nyulur gitu tuh kayak pucuk daun. Bahkan nama lain ular ini selain ular pucuk, ular janur namanya, Ular atau vine janur. snake kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Soalnya dia mirip kayak janur. Betul. Iya. Kalau yang suka menggelantung di dahan-dahan gitu yang apa? Ular apa? Ular ini bukan? Misalkan di ranting gitu kan, suka cuman ini doang dia. Sama gitu. Ini Sama. berarti ular ini. Ada ini. Karena di ular hijau itu ada 4 jenis. Hmm. Nah, yang pertama tuh ular pucuk. Dan keluarga kolibri. Nah, yang kedua tuh ular gonyosoma, dibilang Sama. tuh ular Satu keluarga. bajing ya. Ular bajing kalau di Jawa namanya ulo ponceleng namanya. Ular Oke. bajing. Nah, yang ketiga tuh ular buntut merah, palanya segitiga. Itu sangat berbahaya sangat tuh. berbahaya. Tadi yang saya bisa bawa. tinggi. Itu albu habis. Yang ketiga tuh wagler. Wagler, kalau wagler di namanya itu ular kintomani. Nah ular wagler ini nih unik. Ya. Hmm. Kenapa bisa unik? Ya itu. Dia tuh diem aja. Dibilangnya tuh apa ya? Ya kayak pasif tuh, Iya. pasif lewat pasif, Benar. udah diem Introvert aja. gitu ya kalau Ya. Iya, benar. sifat manusia Introvert. Introvert banget. Bahkan dia sampai jam 6 nih, sampai ketemu jam 6 lagi, dia masih di situ. Masih gitu posisinya ya tuh begitu. Oh, tapi dia cara memangsanya seperti apa? Rasanya dia diam, Diem. begitu ada burung dekat, Lewat baru gitu. depak. langsung disergap. Dan dia makannya itu kuat banget puasanya. Bahkan setahun dalam jangka waktu kurun waktu 1 tahun ya. Itu dia makannya tuh cuma 4 sampai 6 kali makan doang. Bisa gitu kan? Wow. Bayangkan. Iya, iya. 1 tahun cuma 4 sampai 6 kali makan doang. Puasa dia keren. Beda sama kita. Karena mungkin dia juga nggak banyak gerak. Betul. Metabolismenya dia lebih lambat. Soalnya ular kalau misalkan dia diem, Mm-mm. itu dia metabolismenya lambat. Cuma ngandelin cairan kimianya dia doang. Nah, itu. Gitu. Dan paling unik lagi tuh kalau ular viper itu jantan anak kecil. Nah, tapi ada juga Pak, kebalik Pak. Banyak ya. Atox. Nah, itu dia itu Deri. terjauh. Kita mulai rooming teman-teman Ular deri, Viper dengan banyak. istilah-istilah yang mereka katakan. jantannya malah gede, betinanya malah kecil. Nah, King Cobra itu juga begitu. Sama kan? Oh iya iya iya. Nah, itu Jantannya dia gede, unik. betinanya malah kecil. Ular viper tuh sangat-sangat unik pertama. Oke, untuk sekarang kalau misalnya kita tarik ke dunia anak-anak, Ya. apa sih yang harus mereka ketahui, hal yang mereka harus ketahui dari binatang reptil tuh ini apa? Misal pertama nih manfaatnya kah? Oke. Adakah mereka yang kalau misalkan mereka berbisa udah pasti nih Ya. harus kita hindari gitu Ya. kan. Tapi paling enggak kan ini semuanya ciptaan yang maha kuasa. Iya, betul. Kita harus mencintai binatang. Betul. Jadi cara kakak-kakak ini sebagai pencinta reptil bagaimana mengedukasi adik-adik kita nih supaya ya takut sih boleh Betul. gitu kan. Tapi Betul. kan misalkan ini juga ciptaan Tuhan. Jadi Betul. mungkin ada tips-tips supaya Betul. anak-anak ini tidak Udah? terlalu fobia atau tidak terlalu takut terhadap binatang reptil. Betul. Silakan Kak. Untuk tipsnya sih ya manfaatnya pertama itu mengetahui jenis ular ini. Jadi ular ini kan ada yang berbisa, ada yang tidak, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, fungsi ular ini di alam tuh seperti apa? Kayak misalkan kita kalau sekolah kan belajar biologi ya. Nah, Predator puncak, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, terus Rantai makanan ular. itu lah Ya. ya. Nah ular ini terkadang di habitatnya itu kalau misalkan ada predatornya dia bisa jadi pemangsa tingkat 2 atau tingkat 3. Tapi kalau misalkan di alam itu dia nggak ada predatornya, si ular ini entah musang, entah garang, entah bungelang, dia bisa jadi predator puncak untuk burung-burung kecil, untuk reptil-reptil yang lain, untuk mamalia kecil seperti itu. Iya. intinya kalau misalnya ada ular tuh kita anggap tuh berbahaya aja. Oke. Berbahaya. Jadi di garis bawahi bahwa kalau ular, memang semua ular itu adalah berbahaya. Iya, Jadi bukan kita yang bisa. harus berwaspada ya. Betul. Harus waspada. Intinya pesan untuk adik-adik adalah Mm-mm. apabila di lingkungan melihat ular apapun jenisnya, Betul. apabila tidak mengetahui, 1, jangan asal pegang. 2, anggap semua ular itu berbahaya. Betul. Karena kita nggak tahu jenisnya. Mm-mm. Ya kan kalau misalkan yang tahu jenisnya kan bisa panggil yang pengalaman gitu misalkan Wow. untuk Bisa evakuasi panggil. kalau dia nggak berani. Kalau misalkan tahu dia sendiri bisa ya silakan. Mm-mm. Tapi kalau yang untuk belum tahu jenisnya, alangkah baiknya dipelajari terlebih dahulu. Soalnya kita nggak tahu. Kayak misalkan ular kobra gitu misalkan.
Itu dia kalau lagi nggak ngembangin tudungnya itu kan kayak ular biasa. Iya. Kelihatannya gitu kecil, imut anak-anak kata pas begitu dipegang paling bahaya. fatal akibatnya. Itu paling parah malah. Bahkan pernah saya baca berita, jadi anak ini nih nggak ngerti itu ular apaan. Main asal pegang totonya ular kobra, kegigit lah nih anak. Berangkat sekolah, sampai sekolah selang 1 jam apa 2 jam meninggal udah. Iya, karena bisa sudah jatuhnya. Dia nggak tahu soalnya dia nggak tahu apa. Intinya itu aja. Kalau misalnya ketemu ular, panggil yang bisa. Namanya damkar atau anak-anak reptil yang terdekat. Nah, sekarang kan anak nih ada anak reptil ya kan, jadi enak. Tinggal buka IG atau Chrome atau Facebook bisa langsung ada di situ tertera. Boleh via WA, boleh via DM Instagram, boleh via email. Kita 25 jam buat masyarakat. Wah, mantap. Jadi Jadi mereka sudah kapanpun, membuka diri. anywhere, anytime. Oke, siap. Jadi mereka ini teman-teman sudah membuka diri jika memang diperlukan untuk mengevakuasi binatang-binatang yang liar tersebut ya, binatang. Ya, Oke, teman-teman, mungkin itu saja podcast kita dengan kakak-kakak yang sangat luar biasa ini. Kita tepuk tangan dulu dong. Baik, terima kasih Kak Dande, terima kasih Kak Dipo. Jumpa lagi pada tayangan podcast TKL Khairiyah Islamic Press School Jakarta berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa follow Break, sahabat terima kasih.